Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Injil Markus pasalnya yang kelima ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sementara ia berada di tepi danau. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anak perempuanku hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga ia dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya, lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu dan engkau bertanya siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang ke sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbagai setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Slide saya bisa tolong ditampilkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita cermati fenomena bunuh diri, itu menjadi sebuah fenomena yang sering kali kita jumpai.
Kalau Bapak Ibu nonton berita begitu ya, mungkin hampir setiap hari ada berita tentang orang yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Dan kalau kita cermati Bapak Ibu Saudara, range usia orang yang bunuh diri juga itu beragam sekali. Saya pernah menonton sebuah berita, anak SD itu bunuh diri hanya karena malu, selalu diejek oleh teman-temannya karena ayahnya bekerja sebagai tukang bakso. Anak SD. Belum lagi kalau kita lihat rentang usia yang lebih dewasa, ada juga pemuda yang bunuh diri karena putus cinta. Ada juga bahkan seorang ibu rumah tangga yang mengakhiri hidup karena merasa nggak sanggup untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya. Bahkan seorang pengusaha juga tidak luput dari kecenderungan untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri karena mengalami kebangkrutan dalam usaha. Artinya apa saudara? Ternyata fenomena mengakhiri diri dengan bunuh diri itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tentu saya tidak bermaksud untuk mengajarkan kita untuk bunuh diri ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itulah fenomena yang terjadi. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, seorang teolog bernama Paul Tillich, dia pernah mengatakan begini, bahwa bunuh diri itu menjadi sesuatu yang dianggap sebagai pilihan yang paling mudah pada saat seseorang merasa tidak ada lagi jalan keluar. Paul Tillich bahkan lebih lanjut mengatakan keinginan untuk bunuh diri itu seperti racun di dalam jiwa yang dengan mudah merasuk pikiran orang, terutama pada saat mereka merasa bahwa tidak ada jalan keluar untuk pergumulan yang sedang dihadapi. Nah, dengan demikian saudara, kalau kita cermati, yang menjadi penyebab utama dari seseorang itu memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, itu adalah karena mereka merasa tidak lagi memiliki pengharapan. Pada saat pengharapan itu hilang, pada saat orang merasa bahwa hidupnya tidak lagi punya pengharapan, maka keinginan untuk mengakhiri diri dengan bunuh diri itu menjadi racun yang seolah-olah menggoda manusia untuk melakukannya. Nah saudara, itulah memang bedanya manusia dengan hewan. Ya, apa bedanya Bapak Saudara? Kalau manusia itu bisa punya pengharapan dalam hidupnya, tetapi di sisi lain manusia juga bisa kehilangan pengharapan, menjadi putus asa. Ya. Tetapi kalau hewan itu tidak pernah kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena hewan tidak pernah memiliki pengharapan. Makanya kan nggak pernah kan mendengar berita hewan bunuh diri? Pernah? Ada seekor kerbau yang dengan sengaja meletakkan kepalanya di rel kereta api? Nggak ada. Kalau ketabrak mungkin, gitu ya. Atau seekor kera yang sengaja menjatuhkan diri dari atas pohon kelapa yang tinggi karena putus cinta? Nggak pernah ada. Kenapa? Ya karena tadi hewan tidak pernah memiliki pengharapan sehingga tidak pernah kehilangan pengharapan. Sedangkan manusia punya pengharapan, bisa punya pengharapan, tetapi sekaligus bisa kehilangan pengharapan. Pertanyaan saya, lebih enak jadi apa? Hah? Kalau jadi manusia bisa punya pengharapan, tapi dia juga bisa putus asa dan hilang pengharapan. Kalau jadi hewan nggak punya pengharapan sehingga nggak pernah putus asa. Saudara, tentu persoalannya bukan ada atau tidaknya pengharapan. Tetapi menurut saya yang menjadi persoalan adalah ini. Kepada apa atau siapa pengharapan hidup ini
kita gantungkan. Kepada apa dan kepada siapa pengharapan hidup selama ini kita gantungkan? Saudara, kalau kita menggantungkan pengharapan hidup kita kepada harta yang kita miliki, maka pada saat harta itu hilang, maka hilanglah juga pengharapan kita. Betul? Kalau pengharapan hidup itu kita gantungkan pada kondisi fisik kita, kesehatan kita, lalu pada saat kita sakit-sakitan, maka pengharapan itu akan hilang. Atau kalau pengharapan kita gantungkan kepada seseorang yang kita anggap bisa menjadi pegangan hidup kita, lalu seseorang itu meninggalkan kita, atau kalau seseorang itu kemudian meninggal dunia, maka kita juga akan kehilangan pengharapan. Jadi persoalannya adalah bukan ada atau tidaknya pengharapan, tetapi yang menjadi persoalan adalah kepada siapa kita menggantungkan pengharapan hidup ini. Itu menjadi pertanyaan penting. Karena kepada siapa itulah kita bisa terus berpegang dan tidak kehilangan pengharapan. Nah, pada minggu ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari bacaan-bacaan kita yang tadi kita baca, agar kita dapat menjadi orang-orang yang tidak kehilangan pengharapan. Agar kita boleh menjadi orang-orang yang dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Mari kita perhatikan, saya ingin mengajak kita melihat 3 poin. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita kembali membuka bacaan kita pertama, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 33. Mari kita buka kembali Alkitab kita. Di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 33, di situ kita bisa menemukan kisah bagaimana bangsa Israel yang notabene adalah umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah, ternyata mereka pun tidak terlepas dari pergumulan. Betul? Ini umat Allah loh. Ini umat pilihan Allah. Ini umat kesayangan Allah. Tetapi ternyata umat Israel pun tidak terlepas dari pergumulan hidup yang berat. Mereka mengalami kesulitan di sana. Konteks kitab Ratapan itu mereka sedang mengalami keruntuhan Yerusalem dan juga Bait Allah. Bayangkan, Bait Allah yang menjadi kebanggaan bangsa Israel itu sedang hancur di konteks Ratapan pasal 3 ini. Mereka mengalami kegetiran hidup, mereka mengalami penderitaan dan kesusahan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita bisa menemukan bagaimana pergumulan berat sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Tapi yang menarik adalah di tengah-tengah segala pergumulan itu mereka tidak putus asa. Mereka justru memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau tadi dibaca dalam ayat yang ke-22 dikatakan bagaimana kasih Tuhan itu setiap pagi selalu baru. Mereka tetap memiliki pengharapan akan pemulihan yang datang dari Allah. Nah, saudara, dari kitab Ratapan ini saya ingin mengajak kita menyadari bahwa yang namanya pergumulan itu adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ini dulu deh. Mari kita menyadari bahwa yang namanya pergumulan itu memang bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Selama manusia hidup itu nggak pernah lepas dari pergumulan. Ya. Itulah sebabnya kenapa bayi pada waktu lahir itu nangis. Bapak Ibu Saudara waktu lahir nangis nggak? Hah? Tahu dari mana? Hah? Dulu waktu lahir nangis nggak? Nangis pasti. Kalau nggak nangis pasti dipaksa nangis sama dokternya. Ya, kalau secara medis itu seorang bayi nangis supaya apa? Supaya paru-parunya gitu ya bekerja, ya nafas oksigen masuk.
Tapi secara psikologis, konon katanya, kenapa kita waktu lahir itu nangis? Karena kita merasa ada ketidaknyamanan. 9 bulan kita di rahim ibu masing-masing, merasa nyaman, merasa aman, merasa hangat. Begitu lahir, kita mengalami perbedaan suhu antara rahim dengan suhu ruangan. Di situ kita sudah sadar bahwa ada masalah. Bayangin, dari brojol aja, ya, kita itu sudah bergumul loh Bapak Ibu. Ya kan? Jadi mari kita memiliki kesiapan, itu maksud saya. Mari kita menjadi orang-orang yang siap, jangan orang yang kaget-kagetan. Saudara, banyak orang Kristen yang menjadi kecewa karena menganggap kalau menjadi pengikut Kristus harusnya nggak ada pergumulan dong. Banyak orang Kristen yang merasa kalau sudah menjadi pengikut Kristus, sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, harusnya nggak ada pergumulan. Harusnya semua baik-baik saja, harusnya semua mulus-mulus saja. Kalau itu yang menjadi mindset kita, maka siap-siaplah untuk kecewa. Ya. Karena sekali lagi, pergumulan itu adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia. Umat Israel dalam kitab Ratapan, yang sekali lagi merupakan umat pilihan Allah, juga tidak terlepas dari kesulitan dan pergumulan hidup. Nah, oleh karena itu yang pertama, mari kita memiliki kesiapan diri. Mari kita memiliki kesadaran diri bahwa di sepanjang kehidupan kita di dunia ini, dari kita lahir sampai nanti kita meninggal, maka kita tidak pernah terlepas dari pergumulan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, maka milikilah iman yang kuat dan utuh kepada Kristus. Inilah yang membedakan kita dengan dunia. Pada saat kita menghadapi pergumulan yang sama, pergumulan yang juga dialami oleh semua orang, kita punya iman. Iman itu dalam bahasa Ibraninya dipakai kata aman, Bapak Ibu Saudara. Aman itu berarti kita merasa tetap tenang, kita merasa ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan bukankah iman itulah yang membuat kita bisa berserah penuh? Penyerahan diri secara total. Saudara, yang namanya berserah, itu berarti betul-betul membawa semua pergumulan dan mempercayakan kepada Tuhan. Itu berserah penuh. Enggak setengah-setengah. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Yairus dan juga seorang perempuan yang mengalami pendarahan di dalam bacaan Injil kita, Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Mari kita lihat kembali bacaan kita. Dalam Injil Markus pasal 5, Bapak Saudara, kita menemukan 2 orang yang pada saat itu datang menjumpai Yesus. Dan dua-duanya berada dalam pergumulan yang tidak mudah. Yang pertama adalah Yairus. Dia datang kepada Yesus karena apa? Karena anak perempuannya sakit keras, waktu itu belum meninggal. Pada saat Yairus bertemu kepada Yesus, anak perempuannya sedang sakit keras. Bukan pergumulan yang mudah. Lalu yang kedua adalah seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, 12 tahun pendarahan. Dan dikatakan dia sudah ke berbagai macam tabib, uangnya sudah habis, tetapi tidak kunjung sembuh. Pertanyaan saya, apa yang menggerakkan Yairus datang menjumpai Yesus dan apa yang menggerakkan perempuan ini berani menjamah jubah Yesus? Apa? Betul. Karena mereka memiliki pengharapan di dalam Yesus. Karena mereka punya iman
Mereka percaya, kalau mengutip kata perempuan itu, asalku jamah saja jubahnya, ya, maka aku akan sembuh. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal totalitas iman. Soal percaya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Pada waktu itu perempuan ini masih pendarahan, tapi dia punya iman, dia katakan asal aku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Ini bicara soal apa? Iman sekali lagi. Demikian juga Yairus. Saat dia datang menjumpai Yesus, dia punya iman dan pengharapan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anak perempuannya. Dan bahkan di tengah-tengah percakapan itu ternyata anak perempuannya meninggal. Dan orang banyak mengatakan, udah gak usah ngerepotin guru. Wong udah meninggal kok. Kalau masih sakit mungkin bisa disembuhkan. Ini wis meninggal. Gak usah ngerepotin guru. Tetapi Yairus tetap memiliki iman yang kuat. Nah, inilah juga yang seharusnya kita miliki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah berbagai pergumulan yang tidak ada habis-habisnya ini, jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi pegangan kita. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Sesulit apapun. Kalau seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun saja bisa sembuh. Kalau anak perempuan Yairus yang meninggal saja bisa dibangkitkan oleh Yesus, maka apa yang tidak bisa dilakukan dalam kehidupan kita? Tidak ada. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan. Persoalannya adalah, apakah kita memiliki iman sekuat perempuan yang pendarahan dan sekuat Yairus? Atau iman kita itu mudah goyah? Menunggu sekian lama, sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kemudian belum terjawab, mulai kita ragu. Benar enggak ya Tuhan itu sanggup menolong saya? Saudara, saya seringkali membuat ilustrasi seperti ini. Kita itu mengukur jalan keluar yang Allah berikan dalam masalah kita menggunakan cara pikir kita. Artinya begini, kita punya pergumulan, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta agar Tuhan menolong kita untuk dapat keluar dari pergumulan itu. Tetapi kita membatasi karya Allah melalui ukuran kita. Saya kasih contoh yang mudah. Mari kita bayangkan ruangan ini adalah pergumulan hidup. Ya, ruangan ini adalah pergumulan hidup. Kita sedang ada di dalamnya. Berarti kita sedang ada dalam pergumulan hidup. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tolong agar Tuhan memampukan kita keluar dari ruangan ini melalui pintu itu. Karena menurut kita, jalan keluar dari masalah, dari ruangan ini adalah hanya melalui pintu itu. Jadi tiap hari kita berdoa, kita lihatin ini pintu kapan kebuka. Gitu ya. Bertahun-tahun kita berdoa, kita tunggu supaya pintu ini dibukakan oleh Tuhan. Tapi enggak kebuka-buka. Padahal mungkin saja Tuhan membuka jalan yang lain. Dari pintu sebelah sana mungkin bisa keluar. Dari sana bisa keluar enggak Pak? Bisa ya. Dari sana mungkin Tuhan udah buka jalannya. Tapi kita enggak ngelihat, kenapa? Karena kita membatasi cara Allah melalui pikiran kita. Pokoknya mesti pintu ini Tuhan yang kebuka. Nangkap enggak? Padahal mungkin Tuhan membuka pintu sana, pintu sebelah sana. Dan terkadang itu yang membatasi kita dapat melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu yang kedua Bapak Saudara, mari kita memiliki iman yang utuh dengan penyerahan diri yang sepenuhnya, dan biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang boleh terjadi. Dan disitulah
kita boleh melihat bahwa memang sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sumber kekuatan kita. Yang terakhir, Saudara. Dalam bacaan kita yang kedua, surat 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Di situ kita bisa menemukan bagaimana Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus agar mereka dapat menjadi komunitas yang saling menguatkan dan menopang. Konteks waktu itu jemaat Yerusalem membutuhkan bantuan, lalu Paulus memberi nasihat kepada jemaat Korintus di mana mereka merupakan jemaat yang kuat secara ekonomi untuk membantu jemaat di Yerusalem. Artinya begini, di dalam kehidupan ini, dalam pergumulan hidup yang kita jumpai, kita membutuhkan komunitas, Bapak Ibu Saudara. Kita membutuhkan komunitas yang bisa menguatkan kita dan menopang kita. Karena kalau sendirian mengalami pergumulan hidup, itu akan terasa semakin berat. Di mana komunitas itu kita dapatkan? Keluarga pasti nomor satu. Keluarga harus menjadi komunitas yang menguatkan dan menopang kita dalam menghadapi berbagai pergumulan. Yang kedua, di mana lagi komunitas itu? Di gereja. Bukankah kita semua menjadi komunitas tubuh Kristus yang harusnya bisa saling menguatkan dan menopang? Dan bukankah itu yang menjadi energi kita? Saat kita datang beribadah, datang persekutuan, datang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gereja, itu menjadi sarana untuk kita dapat saling menguatkan dan menopang. Nah, oleh karena itu, pesan sponsornya Bapak Ibu Saudara, rajin-rajinlah datang ke gereja. Rajin-rajinlah ikut kegiatan yang dilakukan ya. Karena itu komunitas kita bertumbuh. Itu komunitas kita dapat dikuatkan oleh sesama kita. Dan disitulah kita dapat menjalani kehidupan dalam berbagai pergumulan yang ada. Nah saudara, itulah ketiga hal yang dapat saya sampaikan agar kita dapat menjalani kehidupan dengan tetap berpengharapan. Kita diajak untuk dapat menyadari bahwa memang pergumulan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Kita diajar untuk dapat memiliki iman dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan marilah kita boleh menjadi komunitas yang saling menguatkan dan menopang dalam kasih Kristus. Dan dengan demikian kita boleh melanjutkan kehidupan ini dengan berbagai pergumulan yang ada bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Dia bersama dengan saudara seiman ada kekuatan dan perlindungan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin.